Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Erna Kusumawati Wulandari, biasa dipanggil Erna. Saya prodi Informatika angkatan 22 dengan NIM 22101118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data dan jaringan komputer, mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Yang pertama itu pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara dan komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Yang kedua yaitu komponen komunikasi data. Ada beberapa komponen komunikasi data, yaitu pertama pesan atau message, yaitu data yang akan dikomunikasikan. Yang kedua yaitu pengirim, sender, yaitu bagian pengirim data. Yang ketiga yaitu penerima, receiver, yaitu bagian yang menjadi menerima data. Yang keempat yaitu media, medium, yaitu fisik penghubung yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Yang kelima yaitu protokol atau protokol, yaitu himpunan aturan yang mengatur komunikasi. Contoh komunikasi data, yang pertama yaitu ATM, yang kedua itu surat elektronik atau email, yang ketiga itu faksimili atau faksimil, yang keempat itu telepon genggam atau handphone, yang kelima itu internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri beberapa komputer dan perangkat jaringan yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Manfaat jaringan. Ada beberapa manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita hari ini, info e-commerce atau e-business. Semuanya update. Yang kedua yaitu komunikasi orang ke orang, person to person, seperti email, chatting, video, conference, dan lain-lain. Yang ketiga itu hiburan interaktif, seperti nonton acara TV, online, radio, streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Selanjutnya itu jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer ini berdasarkan area, yaitu yang pertama PAN. PAN ini Personal Area Network, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, tablet, smartphone, personal digital assistant atau PDA, konsol video game, perangkat peripheral, dan perangkat hiburan pribadi lainnya. Yang kedua yaitu LAN. LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang dibatasi oleh area lingkungan seperti rumah, sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang ketiga yaitu MAN. Jaringan MAN ini adalah Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu kota dan provinsi, tetapi lebih kecil dari area yang tercakup oleh One Wide Area Network. Yang keempat yaitu One Area Network. One adalah jaringan komputer yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel seran optik. Karena jangkauan kabel seran optik, karena jangkauan lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi menjangkau area wilayah otoritas negara lain. Yang kedua, yang selanjutnya itu jenis jaringan berdasarkan topologi.
Topologi yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan bentangan atau kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Signal dalam kabel topologi ini dilewati satu arah sehingga merugikan sebuah collision terjadi. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Signal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data yang sangat cepat. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star ini merupakan node atau station berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node atau hub switch. Traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node station. Tujuan jika salah satu segmen kabel putus, jaringan lain tidak akan terputus. Topologi jaringan star juga termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Yang selanjutnya itu yang keempat, topologi linear. Topologi linear ini merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring, di mana tiap simpul terhubung langsung kedua simpul lainnya melalui segmen kabel membentuk saluran, bukan lingkaran atau antar komputer seperti terhubung secara seri. Yang kelima itu topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi khusus yang tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistemnya yang sangat rumit. Namun dengan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk mewujudkan atau karena dapat dipastikan tidak akan ada kabel yang salweran atau yang konslet. Yang selanjutnya itu topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan topologi gabungan dari beberapa topologi yang ada, yang bisa memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda, baik berbeda sistem ataupun media transmisi. Jadi jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data. Yang pertama itu peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja, sedangkan peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer. Biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1 sampai 2 printer. Yang kedua itu client server. Client server ini juga diterapkan dengan teknologi internet, di mana ada suatu unit komputer yang berfungsi sebagai server yang hanya memberikan layanan bagi komputer lainnya dan klien yang hanya meminta layanan dari server. Selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Yang pertama itu jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel, merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komponen jaringan. Yang selanjutnya yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Yang pertama itu jaringan terpusat. Jaringan komputer terpusat adalah jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal. Yang selanjutnya yang nomor 2 jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Oke, jadi saya akan membacakan kesimpulan. Komunikasi data antar komputer memungkinkan bagi kita atau bagi user atau bagi pengguna untuk mengirim dan menerima data dari dan ke komputer lain. Oke, dari komputer lain. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengomunikasikan data baik kepada perusahaan lain sebagai pemakai informasi eksternal maupun internal, atau mau kepada karyawan sebagai memakai internal. Sedangkan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing resources, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Oke, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.